Lah Kanjeng Nabi niku lak hijrah teko Mekah ke Madinah niku hasilnya ketinggal. Saestu ketinggal wong Madinah dadi iman kabeh, wong Mekah dadi iman kabeh. Makanya Kanjeng Nabi itu enggak ada julukan khusus. Niki kula mboten nyindir tapi rumah tenan. Satu-satunya julukan sing enggak oleh digawe sapa wae khusus Kanjeng Nabi sing julukan ini ku teko Gusti Allah hanya untuk Kanjeng Nabi iki menika julukan Habib. Muhammadun Habibullah. Maka nonton tiba-tiba niku ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sing dimaksud Habib itu situ Kanjeng Nabi. Jadi Habib itu julukan khusus tentang Kanjeng Nabi. Nabi Ibrahim gak wani kok gawe julukan Habib. Nabi Ibrahim julukannya Khalilullah. Nabi Isa gak wani gawe julukan Habib. Nabi Isa julukannya Ruhullah. Nabi Musa juga wani julukane Kalamullah. Nah, saiki lho gampang kayak julukan wong sultan. Ono sing sultanul qulub, sing sultan iki, sultan iku, moro-moro dadi wali kutub dadi sapa sing julukan. Ayo. Lak Syekh Abdul Qadir sing kayak julukan wali kutub, sing sultan waliya para wali sing oleh ilham teko Gusti Allah. Jadi sing nggak ada julukan Sultan Alia sinten Syekh Abdul Qadir. Sing nggak ada julukan Habib sinten Kanjeng Nabi. Bapak Syekhur Rijal, Anda dan para mukimat yang lain mengatakan bahwa tidak boleh gelaran Habib diberikan kepada selain Nabi Muhammad. Anda ini siapa? Kok berani-beraninya melarang sesuatu yang boleh, mengharamkan sesuatu yang halal? Anda ini siapa? Tuhan? Bukan. Seorang nabi, seorang rasul? Bukan pula. Anda ulama, merasa ulama, mengaku ulama, masih disangsikan. Anda bukan Tuhan, bukan seorang nabi, bukan pula ulama yang bisa diakui keilmuannya. Kok Anda berani-beraninya mengatakan bahwa gelaran Habib tidak boleh diberikan kepada selain Nabi Muhammad? Anda siapa? Syariat mana yang Anda anut? Agama apa yang Anda pakai ini? Agama kebencian? Agama keirian? Bukan agama Islam. Ingat, Allah mengancam jangan sampai kita ini yang mengaku beriman, mengaku umatnya Nabi Muhammad, menghalalkan, mengharamkan, melarang sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Baca itu Al-Qur'an. Jangan hanya pontang-panting ke sana kemari, mengadu domba, ingin menjatuhkan pihak lain. Baca Quran, benahi diri, bersihkan hati, jangan iri, jangan dengki, jangan haqd. Haqdun itu lebih parah daripada hasad. Hasad itu adalah berharap, hanya berharap kenikmatan yang didapatkan oleh orang lain hilang. Tapi kalau sudah ada usaha untuk mencelakai orang itu, ini bukan hanya hasad, tapi haqd. Al-haqdu asyaddu minal hasad. Haqd itu haqd, dengki yang begitu dengki, itu lebih parah daripada hasad. Karena kalau hasad itu hanya berharap kenikmatan itu hilang. Ini bukan hanya berharap, tapi sudah ada usaha untuk menjerumuskan, mencelakai orang yang mendapatkan nikmat itu. Itu haqd. Hati-hati. Sekali lagi, jangan mengharamkan sesuatu yang dihalalkan. Jangan melarang sesuatu yang diperbolehkan. Siapa yang melarang penggunaan kata Habib itu diberikan kepada selain Nabi? Wong banyak orang Islam namanya Habib. Banyak orang Islam namanya Habibullah, banyak. Lah, Anda kok lancang-lancangnya, pede-pedenya melarang sesuatu yang diperbolehkan ini? Apakah Anda mengharamkannya? Syariat tidak mengharamkan. Agama Islam tidak melarang. Allah dalam Al-Quran, Rasul dalam hadis tidak mengharamkan, tidak melarang. Anda siapa? Ingat, sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, makanya baca ayat ini ya.
يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. Ya ayyuhalladzina amanu, para mukimat yang mengaku merasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengaku hamba Allah, mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Hei para mukimat, Anda yang mengaku Islam, Anda yang merasa beriman, la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Jangan kalian itu mengharamkan, melarang sesuatu yang memang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Yang halal jangan diharamkan, yang boleh jangan dilarang. Itu haram. Tahrimul halal haram. Sekali lagi, tahrimul halal haram. Mengharamkan sesuatu yang halal diperbolehkan itu haram. Wala ta'tadu. Ojo kelewat batas, ojo nemen-nemen kalau benci itu. Jadi benci itu sudah haram, apalagi sampai hakad. Jadi dari kebencian akan timbul hasad, apalagi sampai pada level hakad. Dari al-bughdu ke al-hasad, dari al-hasad ke al-hakad. Itu haram. Jangan, ojo nemen-nemen. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah itu enggak suka dengan orang yang kelewat batas. Anda kalau ingin bersaing dengan sehat. Anda kalau ingin dihormati, benahi diri. Perbaiki diri Anda. Isi diri Anda dengan keimanan, dengan keilmuan, dengan akhlak yang baik, sehingga orang-orang itu menghormati Anda. Jadi kalau Anda ingin dihormati, perbaiki diri Anda dulu. Kemuliaan itu semuanya dari Allah, bukan dari siapa-siapa. Pahami itu, kemuliaan semuanya dari Allah. Apa maksud Anda dengan mengatakan bahwa gelaran Habib itu nggak boleh diberikan kepada selain Nabi? Itu hanya khusus untuk Nabi Muhammad. Apa maksud Anda mengatakan seperti ini? Iri, dengki. Sampai gelaran Sultanul Qulub katanya. Sultanul Qulub. Siapa yang masih gelaran Sultanul Qulub itu? Apa maksud Anda mengatakan seperti itu? Anda iri karena Anda tidak mendapatkan gelaran itu. Kalau Anda ingin mendapatkan gelaran, berikan hal-hal positif kepada umat, kepada masyarakat. Sehingga gelaran itu nanti yang akan diberikan oleh umat kepada Anda. Umat mengatakan Sultanul Qulub itu bukan karena ada paksaan dari seorang yang ingin dikatakan Sultanul Qulub, tapi itu adalah murni gelaran dari umat kepada orang-orang yang memang berhak, layak memiliki gelaran itu. Dan ingat sekali lagi, untuk mendapatkan gelaran Islami itu tidak seperti yang Anda katakan. Kata Anda kan mudah. Sekarang itu mudah mendapatkan gelaran. Gelaran Sultanul Qulub, gelaran Habib. Mudah katanya. Itu kata Anda mudah. Kalau Anda mengatakan mudah, kenapa Anda tidak mendapatkan gelaran Sultanul Qulub? Sehingga Anda iri, Anda dengki. Anda ingin menjatuhkan orang-orang yang mendapatkan kenikmatan itu. Kalau betul apa yang Anda katakan bahwa gelaran sekarang bisa didapatkan, kenapa gelaran itu, misalkan gelaran Sultanul Qulub, tidak diberikan kepada Anda? Gelaran Habib tidak mengarah kepada Anda. Ini bukti bahwa gelaran itu nggak mudah didapatkan. Semuanya itu adalah fadl minallah, ni'mah minallah, yang Allah berikan kepada orang-orang yang memang punya hak, punya kapasitas untuk mendapatkan gelaran itu. Nggak sembarangan. Jadi sekali lagi poinnya begini. Sekali lagi, bahwa apa yang Anda katakan, gelaran Habib itu tidak boleh digunakan kepada selain Nabi Muhammad. Siapa yang melarang ini? Allah tidak melarang, Nabi tidak melarang, syariat tidak melarang. Ulama menjelaskan bahwa hal itu adalah sesuatu yang diperbolehkan. Baik, sebagai pemungkas, sebagai penutup, kalau Anda masih memaksa, Anda dan para mukimat yang lain masih memaksa bahwa gelaran Habib itu nggak boleh dipakai untuk selain Nabi Muhammad, itu nggak boleh. Berarti dengan pernyataan Anda seperti itu, Anda itu tanpa Anda sadari, tanpa Anda ketahui,
Anda telah mengatakan bahwa ulama-ulama yang menyebut, memberikan gelaran Habib kepada orang atau kepada Ba'alawi, kepada selain Nabi Muhammad, mereka keliru. Di antaranya siapa? Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani, yang oleh ulama diakui bahwa beliau itu adalah Sayyidu Ulama'il Hijaz. Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama Nusantara. Banyak karangan kitab yang diakui dan dikaji di pesantren-pesantren, karangan beliau. Keulamaannya diakui. Bukan hanya di Nusantara, go internasional. Bahkan beliau dijuluki sebagai Sayyidu Ulama'il Hijaz. Beliau itu memberikan atau menjuluki kepada orang selain Nabi dengan gelaran Habib. Apakah beliau salah? Apakah beliau sesat? Apakah beliau telah melakukan sesuatu yang dilarang dalam syariat? Apakah Anda lebih alim dari Syekh Nawawi Al-Bantani? Bisa Anda baca itu di kitab beliau, di salah satu kitab beliau. Jadi di salah satu kitab Syekh Nawawi Al-Bantani, di sini di kitab Syarah Uqudul Lujin, di halaman yang kelima, qala Sayyiduna Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Jadi Syekh Nawawi Al-Bantani saja mengatakan Al-Habib. Apakah Anda berani mengatakan bahwa Syekh Nawawi Al-Bantani ini ulama Nusantara yang diakui keilmuannya oleh dunia? Anda berani mengatakan bahwa beliau ini telah melakukan kesalahan, tersesat? Apakah Anda merasa keilmuan Anda melebihi keilmuan Syekh Nawawi Al-Bantani? Karangan kitab apa yang Anda telah karang? Karangan kitab apa yang telah Anda karang dan karangan Anda itu diakui oleh ulama dunia? Baik, ini salah satu ulama Nusantara, bukan ulama-ulama yang lain. Termasuk misalkan di sini, saya punya kitab kecil, kitab wirid, karangannya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, salah satu guru dari ulama-ulama Nusantara. Banyak murid-murid beliau yang bertebaran di Indonesia, di Nusantara. Beliau memiliki kitab bernama Syawarikul Anwar. Di kitab ini beliau banyak menyebutkan Habib. Misalkan di judulnya itu beliau menulis, baik, Hizbun Nasr lil Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Jadi sekali lagi beliau di sini mengatakan Al-Habib. Maka pertanyaan untuk Anda dan tantangan untuk Anda, apakah Anda berani mengatakan bahwa As-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki yang keilmuannya diakui oleh ulama dunia, bahkan beliau dijuluki sebagai Imam Ahlus Sunnati wal Jamaati, imamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, apakah Anda berani mengatakan bahwa Sayyid Muhammad telah melakukan kesalahan, telah melakukan kesesatan, telah melakukan sesuatu yang dilarang dalam agama? Anda siapa? Wahai Syekhul Rijal dan para mukimat yang lain, Anda ini siapa? Syariat tidak melarang, kok Anda berani melarang? Syariat memperbolehkan, kok Anda berani melarang? Anda siapa?